Setelah sukses dilaksanakan di Denpasar, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melalui UPTD Diklat Koperasi UMKM kembali melaksanakan Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 2 dan 3 di Kabupaten Gianyar. Diklat ini merupakan bagian dari kegiatan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim atau PPKE di Provinsi Bali. Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 2 dan 3 dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali, Dr. Iwayan Ekadina, dan dihadiri pula oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Iwayan Arsana, dan sejumlah perbekal di wilayah Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan tersebut, Wayan Ekadina mengatakan kegiatan ini menyasar peserta yang tergolong pada kategori miskin ekstrim, sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali. Dengan mengikuti diklat ini, peserta diharapkan memiliki skill untuk bisa berwirausaha di bidang kuliner. Tidak hanya skill, para peserta diklat sekaligus diberikan peralatan yang dapat dimanfaatkan untuk memulai usaha. Terkait dengan pelatihan kuliner khusus kepada sahabat semeton titiang yang ada di Kota Denpasar, di angkatan pertama ini adalah menyasar masyarakat miskin ekstrim. Tujuannya tentu memberikan bantuan secara kompetensi di dalam membuat olahan-olahan baru secara kuliner. Karena tujuan kita mengentaskan kemiskinan ekstrim itu tidak hanya memberikan yang namanya bantuan-bantuan yang lainnya, tapi kita kasih skill agar bisa berbuat lebih baik dan memiliki skill yang akan mampu menjadikan pendapatan bertambah ataupun bisa memberikan suatu makna yang lebih besar. Wayan Ekadina juga berpesan kepada peserta agar memanfaatkan skill dan peralatan yang didapat dalam diklat ini secara maksimal untuk membuka peluang usaha. Dengan demikian, mereka bisa meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan ekstrim. Tentunya kalau kita bicara kemiskinan ekstrim, kita memiliki target akan menjadikan kemiskinan ekstrim itu 0% lah bersama stakeholder yang ada. Nah, untuk tahun ini, khusus dari Dinas Koperasi UKM Pemprov Bali, memiliki target dan sasaran masyarakat miskin itu sebanyak 518 orang di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar, Iwayan Arsana, mengungkapkan apresiasinya kepada pemerintah Provinsi Bali yang telah melaksanakan diklat teknis keterampilan kuliner bagi masyarakat miskin ekstrim di Gianyar. Dirinya berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang masih tergolong miskin ekstrim, sehingga nantinya tidak ada lagi masyarakat miskin ekstrim di Gianyar. Kegiatan ini juga sejalan dengan sejumlah kegiatan serupa yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Bagi kami selaku leading Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gianyar yang membina UKM di Kabupaten Gianyar, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Dalam kesempatan ini lagi sekali kami ucapkan terima kasih dan kami ucapkan selamat melaksanakan pelatihan, karena bagi kami tentunya para kakak miskin kami di Gianyar, kami harapkan kapasitasnya bisa meningkat dalam hal kualitas hidup mereka, sehingga suatu ketika nanti harapan kami kakak miskin Kabupaten Gianyar bila perlu nol. Lagi sekali kami selaku leading pembina UKM Kabupaten Gianyar juga kami sudah pernah melaksanakan hal yang sama untuk dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas UKM Kabupaten Gianyar. Kami laksanakan sebelumnya kegiatan menjahit pakaian dan juga membuat janur penjol dan janur lainnya yang kiranya memberikan kualitas kehidupan bagi masyarakat kakak miskin Kabupaten Gianyar. Saya rasa itu kami lagi sekali ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gianyar. Sukses semua. Diklat teknis keterampilan kuliner bagi masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Gianyar juga mendapat apresiasi dari Perbekal Bukian Made Junarte
yang menurutnya sangat tepat dalam menuntaskan kemiskinan ekstrim. Pelatihan seperti ini tidak bersifat instan yang hanya habis dimakan sehari, namun bisa dijadikan bekal untuk membangun usaha sendiri. Ibaratnya bahwa di sini kita akan tidak membantunya dalam bentuk instan seperti itu, dalam bentuk sembako, dalam bentuk yang bisa dimakan hari ini habis hari ini, tidak seperti itu. Jadi programnya sangat bagus sekali, bahwa sepertinya adalah ini dikasih pancingnya, bukan ikannya dikasih. Nah inilah programnya yang kami inginkan semestinya. Sampai kapanpun kalau kita memang memberikan bantuan dalam bentuk instan, itu bagi kami rasakan sekian tahun sudah kami menjadi promotor, sama saja rasanya, sama saja. Nah mudah-mudahan melalui program meningkatkan sebuah keterampilan ini, kinerja daripada pemerintah yang berfondasi baik provinsi, kabupaten, dan desa akan terus membina masyarakatnya dan bisa mengembangkan dirinya sendiri terkait dengan membangun sebuah usaha kecil, paling tidak lah bisa mengembangkan usaha kecil dalam dirinya sendiri. Hal senada diungkapkan perbekal Desa Siangan, Iketut Barate, yang mengatakan pelatihan ini memberikan masyarakat miskin ekstrim bantuan berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya berupa peralatan, sedangkan perangkat lunaknya adalah pengetahuan dan keterampilan bidang kuliner. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang. Sangat berterima kasih, ini sangat bagus sekali programnya, dimana kalau saya menganalogikan ini adalah pemerintah hadir memberikan perangkat keras, perangkat lunak. Perangkat keras yang saya maksud itu adalah pemberian kompor dan alat yang lain, dan lunaknya memberikan pengetahuan tentang membuat kuliner atau produksi keluarga, sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik dan bagus untuk membangun perekonomiannya. Harapannya kami tentunya kepada pemerintah secara umum, Dinas Koperasi secara khusus, kegiat-kegiat ini jangan berhenti sampai di sini. Harap kami bisa berkesinambungan, bertahap, berjenjang. Hari ini misalnya kakak ekstrim, dan kedepannya kakak miskin yang lain. Diklat Teknis Keterampilan Kuliner Angkatan 2 dan 3 dilaksanakan selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 Oktober 2024 di Max One RV Kutus-Kutus Hotel Gianyar. Kegiatan ini diikuti 37 peserta masing-masing angkatan dan melibatkan narasumber yang tergabung dalam Bali Safe Community. Pada hari pertama, para peserta diberi pengetahuan teori terkait kuliner, diantaranya tentang higienitas dan sanitasi. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga, para peserta mempraktekkan langsung sejumlah resep yang sangat potensial dijadikan peluang usaha. Di akhir kegiatan, para peserta juga langsung diberikan sejumlah peralatan masak yang bisa digunakan untuk memulai usaha, berupa 1 buah kompor lengkap dengan tabung gas, selang dan regulator, serta 1 buah panci dandang. Sejumlah peserta mengungkapkan kegembiraannya karena berkesempatan mengikuti pelatihan keterampilan kuliner yang sekaligus memberi bantuan peralatan. Salah seorang peserta dari Desa Pejeng Kangin, Ketut Maheni, mengatakan dirinya sangat terbantu karena mendapat keterampilan dan peralatan yang dapat digunakan untuk memulai usaha. Terima kasih pemerintah Provinsi Bali, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sama staf yang telah mengajar kami, panitia yang telah mengajar kami, teman-teman baru kami bangga di sini sempat mengajar di sini. Kami dapat ilmu di sini, kami dapat pekerjaan di rumah. Nanti kita bisnis kecil-kecilan, kita mau belajar lebih baik lagi. Peserta diklat dari Desa Buahan Nengah, Budi Arte, mengatakan dirinya merasa termotivasi setelah mengikuti pelatihan selama 3 hari. Nengah Budi Arte juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
yang telah melaksanakan kegiatan ini. Menurut kami dari peserta sangat membantu dan sangat memberikan motivasi kepada panitia dan seluruh chef yang sudah mendidik selama 3 hari. Dan semoga untuk kami, untuk masyarakat miskin ekstrim akan mendapat nilai positif terkait pelatihan kuliner yang diselenggarakan di Kabupaten Gianyar niki. Ucapan kami dari peserta mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya pelatihan kuliner ini. Suksema. Sementara PLT Kepala UPTD Diklat Koperasi UMKM Provinsi Bali, Iputu Wiradirgantara berharap para peserta Diklat Teknis Keterampilan Kuliner nantinya bisa memanfaatkan ilmu dan peralatan yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha kuliner. Terkait dengan mengapa kegiatan teknis keterampilan kuliner yang kita berikan bagi masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Gianyar, tentunya satu hal yang terpenting yaitu produk. Ya, produk kuliner ini merupakan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, tentunya perputaran ekonomi. Jadi produk yang mereka buat diharapkan bisa menambah nilai tambah penghasilan mereka untuk bisa keluar dari garis kemiskinan ekstrim. Dengan memiliki skill keterampilan kuliner ini, mereka menciptakan suatu produk ya dalam bentuk jajanan tradisional maupun yang kekinian yang bisa dijual di pasar, di tempat apapun yang terjadi jual beli, contohnya melalui online maupun offline. Tentunya yang terpenting yaitu bisa didukung oleh BUMDes di tiap-tiap desa, supaya produk yang mereka buat bisa diperjualbelikan kepada konsumen atau sesama masyarakat di desa itu sendiri.